Shalom bagi saudara-saudari yang belum subscribe, mohon subscribe, tekan lonceng, like, dan komen untuk mendukung pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan untuk kita renungkan pada malam hari ini. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kebahagiaan adalah hal yang sangat dinantikan oleh semua orang. Dan pada bagian ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kata damai dalam bahasa aslinya adalah eirene, dan kata anak adalah uios atau keturunan atau pengikut. Saudara-saudara, kata damai bukan hanya bagian ini dapat kita temukan di Alkitab kita, tapi di banyak tempat di Alkitab kita akan menemukan. Yesaya pernah menubuatkan bahwa Yesus disebut sebagai Raja Damai, yang kita boleh baca dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Kemudian nabi-nabi perjanjian lama juga seperti Mika, Sakaria, bahkan Yesaya kembali berkata bahwa Allah disebut sebagai pemberi damai sejahtera bagi umatnya. Bahkan Yesaya 57 ayat 19 dengan jelas sekali menjelaskan kepada kita bahwa Ia menciptakan kedamaian bagi bangsa-bangsa, bagi banyak orang. Saudara yang terkasih nama Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan bahwa ternyata Allah kita adalah Allah damai sejahtera. Bahwa Yesus Tuhan kita, yang dimana kita menyebut diri Kristen, pengikut Kristus, adalah juru damai yang mendamaikan kita dengan Allah Bapa kita yang di sorga. Dan saudaraku, Ibrani pasal 12 juga ayat 11 mengatakan bahwa orang yang dibenarkan atau orang yang percaya adalah mereka pasti akan memberikan damai dalam hidupnya. Kita sering mendengarkan kata bahwa Allah disebut sebagai Allah damai sejahtera, Allah yang mengasihi dan memberikan kedamaian dan sejahtera bagi umatnya. Dan istilah juga yang kita sering kita temukan di Indonesia bahwa bambu selalu akan menunjuk kepada pangkalnya. Atau adalah orang Amerika sering berkata like father, like son, bahwa sebagaimana ayahnya, sebagaimana bapaknya, demikianlah juga anaknya. Saudaraku, jika Bapa kita adalah Bapa yang penuh damai dan pemberi damai dan sejahtera, maka kita juga anak-anaknya haruslah sebagai orang-orang yang memberikan damai sejahtera bagi orang lain. Saudaraku, biarlah kehadiran kita, kehadiran yang ditunggu oleh orang lain, karena kita selalu memberikan sukacita, selalu memberikan damai, memancarkan sejahtera bagi orang lain. Jadi kita bukanlah orang yang selalu dihindari orang, tapi justru dirindukan orang karena akan membawa damai dan sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam pergaulan sehari-hari, bahkan di rumah tangga, di keluarga kita, di tempat kita bekerja, bahkan juga ya kita di lingkungan kita atau dimanapun kita berada, biarlah di situ kita menjadi orang-orang yang berdampak untuk memberikan kedamaian, bahkan juga memberikan solusi bagi mereka-mereka yang membutuhkan kebenaran Tuhan, yang membutuhkan damai sejahtera dari Allah kita. Terkadang jadi juru damai memanglah tidak mudah. Terkadang itu membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar dan juga dipersalahkan oleh dua belah pihak yang ingin diperdamaikan.
Tetapi Tuhan berkata melalui firman Tuhan pada malam ini kepada kita, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Segala risiko untuk kita dapat memancarkan damai, kita memancarkan terang Tuhan, kebahagiaan bagi orang lain, kita harus tanggung itu. Karena Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang sangat berdampak bagi orang lain, yang boleh menjadi terang, bahkan juga yang boleh menjadi alat Tuhan memperdamaikan orang lain. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah kita menjadi orang-orang yang bukan menjadi yang suka menghakimi orang lain, tetapi kita ibarat air yang menyejukkan di tengah-tengah kesulitan orang lain, atau di tengah-tengah perselisihan, salah paham orang lain. Kita menjadi air yang menyejukkan dua belah pihak untuk boleh memberikan kedamaian bagi mereka. Tuhan telah memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga, maka kita pun pantas memberitakan damainya, sejahteranya bagi dunia ini melalui hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah apa yang telah kita dengarkan pada malam hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Ingatlah bahwa engkau memiliki Bapa yang disebut dengan Bapa damai sejahtera, Bapa yang memberikan damainya bagi umatnya, bagi dunia ini. Dan engkau sebagai anak harus mencerminkan dan juga harus mempraktekkan damai itu bagi sekelilingmu, bagi siapapun yang saudara boleh temui. Jangan menjadi orang-orang yang memicu perselisihan, jangan menjadi orang-orang yang membuat permasalahan, tapi jadilah kita menjadi pemberi, pencipta damai, pencipta suasana kebahagiaan dimanapun kita berada. Itulah hal-hal yang penting dalam kehidupan Kristen, bahwa kita diminta untuk kita seperti Bapa kita yang menunjukkan kebahagiaan, damai bagi sekelilingnya, bagi orang-orang yang membutuhkannya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ini memang tidak sulit, tetapi engkau mampu melakukannya. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dari kebenaran-Mu ya Tuhan. Jagailah kami sepanjang malam ini. Lindungi kami dan istirahat malam kami Tuhan. Yang sakit biarlah Tuhan menyembuhkan. Yang lemah biarlah Tuhan yang menguatkan. Yang berkekurangan biarlah Tuhan yang mencukupkan. Lalu Allah kami, tolonglah kami agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.